Selanjutnya kita akan membahas tentang menemukan konsep pertidaksamaan linear satu variabel. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu sering melihat aturan-aturan seperti berikut. Yang pertama, siswa yang ikut pembelajaran remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 6. Berapakah nilai minimal seorang siswa tidak mengikuti pembelajaran remedial? Nah, kalau misalkan di sini ada kata kurang dari, berarti dia termasuk pertidaksamaan. Artinya, berarti kalau misalkan ditulis dalam matematika itu kurang dari, berarti misalkan M atau X kurang dari 6. Kemudian, berapakah nilai minimal seorang siswa tidak mengikuti pembelajaran remedial? Jadi minimal nilainya itu 6. Selanjutnya nomor 2, kecepatan maksimum kendaraan ketika melewati jalan raya di depan sekolah adalah 30 km per jam. Nah, di sini ada kata maksimum, berarti dia maksimum di 30 km per jam, berarti bisa dibawa dari 30. Berarti kita pakai tanda lebih kecil sama dengan. Oke, misalkan lagi X, berarti X lebih kecil sama dengan 30 km per jam. Nah, selanjutnya, berapakah kecepatan maksimal yang diperbolehkan? Jadi, kecepatan maksimalnya itu adalah 30 km per jam. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah mengendarai motor dengan kecepatan 40 km per jam diperbolehkan? Berarti jawabannya adalah tidak, karena kecepatan maksimumnya yang diperbolehkan itu adalah 30 km per jam. Selanjutnya coba kita perhatikan tabel persamaan dan pertidaksamaan. Jadi dapat dilihat di keterangannya kalau misalkan tanda sama dengan, dia dibaca sama dengan, terus lebih kecil dari, tandanya seperti itu, terus lebih besar dari, kemudian lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Jadi untuk menjawab soal yang tadi yang nomor 2, kita bisa lihat tandanya yang lebih kecil sama dengan. Oke? Kita pakai tanda itu karena dia ada kata maksimum, berarti bisa dibawa dari 30. Jadi untuk membedakan persamaan dan pertidaksamaan, kita bisa lihat dari tandanya. Kalau misalkan dia sama dengan, berarti dia persamaan. Kalau bukan sama dengan, berarti dia pertidaksamaan. Selanjutnya kita menggunakan garis bilangan ya. Jadi kita punya X lebih kecil sama dengan 3. Untuk menentukan notasi intervalnya, coba kita lihat di 3. Karena dia lebih kecil sama dengan, berarti dia menggunakan lingkaran yang penuh. Jadi untuk menulis notasi intervalnya, di sini kita pakai kurung siku karena tertutup, dan di 3 kan. Nah, di sini karena dia tak terhingga, maka dia menggunakan kurung biasa seperti itu. Selanjutnya untuk notasi pembentuk himpunannya, jadi di sini karena himpunan dia menggunakan kurung kurawal, maka ditulislah X sedemikian sehingga X lebih kecil sama dengan 3. Selanjutnya, agar lebih jelas lagi, coba kita perhatikan tabel berikut. Di sini ada simbol-simbol pertidaksamaan. Jadi ada simbol kurang dari, lebih dari, dan kurang dari atau sama dengan bisa juga dibaca dengan tidak lebih dari, bisa juga dibaca paling banyak. Kemudian ada lebih dari atau sama dengan, bisa dibaca tidak kurang dari, bisa pula dibaca dengan paling sedikit. Baik, sekarang kita melangkah ke contoh. Tulislah kalimat berikut menjadi sebuah pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini kita punya suatu bilangan M ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan minus 7. Jadi kalau misalkan tanda dari lebih dari atau sama dengan, dia simbolnya seperti itu, lambangnya seperti itu. Jadi M ditambah 5 lebih besar sama dengan min 7. Atau lebih dari atau sama dengan min 7. Jadi misalkan kalau kita mau selesaikan M lebih dari atau sama dengan min 7, ini kenapa jadi kurang 5? Karena di sini kalau misalkan dipindah ruaskan menjadi yang tadinya positif maka menjadi negatif. Dan hasilnya adalah M lebih dari atau sama dengan min 12, karena min 7 dikurang 5 atau min 7 ditambah min 5 hasilnya adalah min 12. Selanjutnya untuk adik-adikku sekalian, jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Semangat!